down, I know you got me, baby. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jusriani dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen dari kelas M24. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi sistem operasi. Nah, untuk materi kita yang pertama adalah sistem operasi adalah perangkat lunak atau software yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras dan juga operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software aplikasi seperti program-program pengolah data yang bisa digunakan untuk mempermudah kegiatan manusia. Sistem operasi berfungsi sebagai penghubung antara lapisan hardware dan lapisan software. Selain dari itu, sistem operasi komputer melakukan semua perintah penting dalam komputer, serta menjamin aplikasi-aplikasi yang berbeda fungsinya dapat berjalan lancar secara bersamaan tanpa adanya hambatan. Sistem operasi komputer menjamin aplikasi perangkat lunak lainnya dapat memakai memori, melakukan input serta output ke peralatan lain, dan memiliki akses ke setiap sistem file. Sistem operasi untuk mengatur jika aplikasi berjalan secara bersamaan, sehingga proses di komputer berjalan mendapatkan waktu yang cukup dan tidak saling mengganggu perangkat yang lain. Bagian-bagian sistem operasi komputer ada beberapa. Yang pertama, mekanisme boot adalah meletakkan kernel ke dalam memori. Yang kedua, kernel yaitu inti dari sebuah sistem operasi. Yang ketiga, command interpreter atau shell yang bertugas dalam membaca input dari pengguna. Yang keempat, pustaka-pustaka yaitu yang menyediakan kumpulan fungsi dasar dan standar yang dapat dipanggil oleh aplikasi lain. Yang kelima, driver untuk berinteraksi dengan hardware eksternal sekaligus untuk mengontrolnya. Fungsi sistem operasi membuat komputer menjadi lebih mudah dan menarik serta nyaman digunakan, memungkinkan sumber daya komputer digunakan secara efisien, disusun atau diprogram untuk sedemikian rupa kemungkinan menerima perubahan atau pengembangan baru yang efektif dan efisien dengan pengujian sistem tanpa mengganggu layanan yang telah ada. Sejarah perkembangan sistem operasi. Generasi pertama 1945 sampai 1955 belum ada sistem operasi. Sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung. Generasi kedua 1955 sampai 1965. Sistem komputer belum dilengkapi SO, tetapi berfungsi dasar SO telah ada. Generasi ketiga 1965 sampai 1980. Sistem komputer masa ini ciri-cirinya adalah multi-user, multi-programming, berbagi waktu, time sharing. Generasi keempat 1980 sampai 1999 dan sampai saat ini ditandai dengan perkembangannya dan meningkatnya kemampuan komputer desktop dan teknologi jaringan base processing, time sharing, dan real-time application. Jenis-jenis sistem operasi. 1. Windows. Sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation yang menggunakan antarmuka dengan berbasiskan GUI atau tampilan antarmuka grafis. Kelebihan: user friendly, instalasi OS maupun software yang relatif mudah. Banyak software yang berbasis Windows, dukungan hardware yang lebih banyak karena banyak yang menggunakan Windows, sehingga banyak perusahaan memilih aplikasi berbasis Windows. Sistem operasi ini banyak dipakai untuk gaming, sebab game-game yang di pasaran selain konsol game juga terdapat di Windows, bahkan eksklusif di Windows seperti Dota, Point Blank, dan Euro Truck Simulator. Perkembangan paling cepat dibanding software lainnya karena banyak perusahaan software
yang konsisten menciptakan kemajuan pada sistem operasi Windows, mudah mencari service center. Kekurangan sifatnya share atau closed share. Yang kedua, karena sifatnya closed share, sedikit sekali komunikasi Windows. Yang ketiga, harga lisensi atau harga jual yang mahal. Yang ketiga, banyak virus atau malware yang menyerang Windows. Yang kelima, sistem keamanan kurang. Yang keenam, sistem yang kurang stabil. Yang ketujuh, membutuhkan hardware yang mumpuni untuk OS Windows yang terbaru. Yang terakhir, space yang dibutuhkan relatif besar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.